Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah. Halo teman-teman. Jumpa lagi sama Kak Dila dan Marsha di acara Ceria, Cerita Anak Indonesia. Aduh Marsha, Kenapa Kak? kayaknya kita sudah menjalani puasa yang panjang sekali ya. Iya Kak, kayaknya udah banyak banget puasa. Kapan ya Kak lebaran? Teman-teman gak sabar sama lebaran. Nanti dulu teman-teman, nanti dulu Marsha. Sudah yakin belum kalau Ramadan yang kita jalani sekarang itu sudah maksimal? Masih banyak mainnya sih Kak. Ya kan, masih banyak pasti mainnya. Teman-teman di rumah, gimana kabar tadarusnya? Aku jadi malu nih kalau bahas-bahas tadarus. Kok malu Marsha? Soalnya tadarus aku nggak maju-maju. Ya, gak maju-maju tadarusnya Marsha. Kalau teman-teman di rumah gimana? Baca Qur'annya udah sampai mana? Oh iya, amalan sholat yang cuma dilakukan di bulan Ramadan. Taraweh. Iya betul. Gimana tarawehnya? Tarawehnya sudah masih semangat? Sudah bolong? Atau sudah banyak liburnya? Gitu deh Kak, macem-macem. Macem-macem ya kalau udah sekarang banyak Ramadan dan hari-hari mau lebaran. Gimana ya Kak, biar kita semangat kayak di awal-awal. Iya, kenapa ya kalau taraweh itu biasanya rame sekali, tapi pas di awal. Iya, semangat banget di awal. Pas di akhir aku udah lemes. Banyak tuh Marsha, di masjid-masjid sekitar rumah Kadila juga kayak gitu. Iya Kak. Iya, yang tarawehnya dari awal rame, di tengah-tengah sepi sekali. Itu tandanya orang-orang kurang istiqomah. Hah? Istiqomah? Iya, tapi sebenarnya nggak apa-apa loh kita taraweh di rumah. Yang penting tetap sholat taraweh. Oh, berarti kita husnuzon aja Kak. Yang nggak sholat di masjid tetap sholat di rumah. Ih, Marsha pinter banget loh. Marsha kok sekarang ngerti husnuzon? Iya, kan aku belajar dari Kak Dila, nonton acara Ceria. Oh iya bener, kita husnuzon aja orang yang nggak sholat taraweh di masjid tapi tetap tarawih di rumah. Tapi Marsha tahu nggak kalau lagi taraweh nih ngomong-ngomong di masjid itu Kadila suka bingung sekali. Kenapa Kak? Bingung, kenapa ya kok anak-anak banyak sekali yang sholat tarawehnya bercanda, berisik, atau suka teriak-teriak. Kadila sampai heran deh. Marsha bisa nggak jawab pertanyaan itu? Gimana ya? Soalnya kalau lagi taraweh itu kan lama Kak. Jadi sambil ngobrol sama teman-teman. Oh gitu Marsha, teman-teman juga kayak gitu? Iya Kak. Terus nanti kita suka bahas habis taraweh mau jajan apa, mau main apa, gitu. Jadi itu yang bikin rame dan bikin berisik masjid kalau lagi taraweh? Iya. Marsha, kalau lagi sholat tarawih itu nggak boleh banyak bersisik. Kenapa Kak? Kan aku tetap sholat. Sholat sih sholat, tapi Marsha tahu nggak orang yang sedang khusyuk, orang yang sedang ingin beribadah, ngedenger suara berisik-berisik jadi nggak konsen ibadahnya, kan kasihan. Iya. Ya kan, teman-teman di rumah masih suka berisik nggak kalau lagi sholat tarawih? Kayaknya aku harus merubah diri. Iya, betul memang. Kalau kita salah, itu kita harus sadar kalau kita salah. Dan kesalahan itu harus diperbaiki. Oh, jadi aku harus perbaiki diri. Iya, teman-teman di rumah yang masih
bercanda tarawehnya, yang masih berisik sholat tarawihnya, itu harus mulai pelan-pelan merubah diri. Hah, tapi kok anak kecil kan susah loh dibilangin. Iya juga ya, anak kecil kan susah kalau dibilangin. Teman-teman susah kalau dibilangin. Aduh, gimana ya? Gimana kalau Kak Dila ngasih taunya pakai cerita? Wah, ide bagus. Nah, kita dengar cerita tentang anak yang suka berisik saat sholat tarawih. Emang ada Kak ceritanya? Ada. Wah, aku jadi mau denger. Teman-teman di rumah mau dengar cerita tentang anak yang suka berisik pas lagi sholat tarawih? Aku mau. Oke, teman-teman di rumah mau dengar, Marsha mau dengar, nanti balik lagi di acara ceria. Jangan kemana-mana, tunggu di acara ceria, cerita anak Indonesia. Halo adik-adik, balik lagi deh di acara ceria, Cerita anak. Indonesia. Wah, tadi Kak Dila lagi bahas apa ya? Salat tarawih. Oh iya, Kak Dila lagi bahas sholat taraweh. Gimana caranya ngasih tahu adik-adik yang masih suka berisik, yang masih suka bercanda atau mengganggu orang yang sholat, terus bisa lebih memperbaiki diri, gitu kan? Iya, katanya Kak Dila mau cerita. Iya, Kak Dila mau cerita. Teman-teman yang sudah penasaran, Marsha yang sudah penasaran, ceritanya disimak. Nanti kalau ada kebaikan di dalamnya, jangan lupa diamalkan. Janji? Janji. Oke, teman-teman, Kak Dila mau cerita tentang seorang anak, sekumpulan anak yang sangat senang bercanda ketika sholat tarawih. Wah, kayaknya teman-teman aku tuh. Suatu hari ada sekumpulan anak-anak yang sangat senang menyambut bulan Ramadan. Wah, siapakah yang gak senang bulan Ramadan? Iya, semua orang senang sekali menyambut bulan Ramadan. Ketika itu, setelah sholat Isya, biasa dilakukan sholat tarawih. Iya, salat tarawih. Salat yang rakaatnya banyak itu. Iya, sholat tarawih yang rakaatnya banyak. Teman-teman, berapa rakaat kalau sholat tarawih? Nah, ketika itu si anak yang sedang sholat tarawih berjalan ke masjid untuk sholat tarawih. Rame-rame mereka berangkat sholat tarawih. Ada yang bawa mukena sama jajanan, ada yang bawa minum dari rumah, ada yang bawa uang dari rumah. Wah, kok banyak bekalnya? Iya, banyak bekalnya anak-anak sekarang kalau taraweh. Ada juga yang bawa buku catatan itu loh Marsha. Kalau kita sudah sholat tarawih, terus kita minta tanda tangan sama ustadznya, tanda tangan sama imamnya, bukti kalau kita sudah tarawih. Wah, iya Kak, kayak begitu. Iya loh, zaman Kak Dila seperti itu. Emang Marsha nggak dikasih sama gurunya? Enggak. Kok beda ya? Ya udah, kita lanjutlah ceritanya. Ketika itu sekumpulan anak sholat tarawih. Nah, ketika sholat tarawih, biasalah anak-anak pasti ngobrol. Pasti mereka cekikikan. Hihihihi gitu. Iya Kak, begini. Itu mah berisik ketawa begitu, pantesan diomelin. Pokoknya ketawa, heboh. Yang laki-laki kadang
suka main sarung, yang perempuan kadang suka ngobrol, kadang suka bahas cerita. Tadi buka puasa pakai apa? Tadi beli takjil apa? Begitu. Sampai akhirnya Marsha ketika selesai sholat, si Ustadz Imam itu memanggil seluruh anak-anak di masjid. Hah? Diapain, Kak? Coba Marsha tebak, diapain sama ustadznya di masjid? Diapain coba teman-teman? Iya betul, ditegur. Anak-anaknya dikumpulin di depan ustadz. Terus dikasih tahu sama ustadznya, kalian kenapa harus berisik ketika lagi sholat? Anak-anak diem, tidak bisa menjawab karena mereka sadar saat itu mereka sedang berbuat salah. Terus kata ustadznya, kalau seandainya kalian seperti ini, kalian sama saja sudah mengganggu orang yang sedang beribadah. Begitu Marsha. Wah, kok ustadznya galak? Bukan galak, tapi ini sedang membenarkan. Karena kalau yang salah itu harus cepat-cepat kita perbaiki. Yang salah harus cepat-cepat kita luruskan. Jadi teman-teman di rumah itu lagi diluruskan sama ustadz ya? Iya, lagi diluruskan supaya teman-teman itu tidak berisik lagi. Ternyata ada satu anak yang gak suka kalau dia dimarahin. Hah? Dimarahin? Gak suka? Iya, gak suka. Ternyata si anak itu pulang ke rumah ngadu ke orang tuanya. Wah, ngadu. Boleh gak tuh, Kak? Boleh sih. Ngadu itu kan berarti cerita ya. Iya, cerita. Tapi kan nanti ustadznya jadi berantem sama orang tuanya. Oh iya juga ya. Nanti orang tuanya nggak terima ya. Karena anaknya dimarahin sama ustadz di masjid. Aduh, gimana ya kelanjutannya? Kak Dila jadi bingung deh. Ustadznya marahin anaknya karena berantem, karena bercanda, karena berisik, karena ribut di masjid. Si anak gak terima, ngadulah sama orang tuanya. Wah, orang tuanya marah nggak ya? Orang tuanya marah, Marsha. Hah? Marah? Sama ustadznya? Bukan, orang tuanya marah sama anaknya. Oh, orang tuanya marah sama anaknya? Iya dong, anaknya kan salah, diperbaiki sama ustadznya, dikasih tahu sama ustadznya di masjid. Masa orang tuanya marah sama ustadznya? Ya enggak dong, orang tuanya malah marah sama anaknya. Kamu kan memang bercanda, kamu kan memang berisik, kamu kan memang lagi harus diperbaiki. Kenapa kamu ngadu sama mama, sama ibu, sama ayah kalau kamu diomelin, dimarahin sama ustadznya? Terus si anak yang nangis jadi sedih dan menangis. Hah? Menangis? Iya, kenapa coba? Karena diomelinnya double. Pertama diomelin sama ustadz di masjid, yang kedua diomelin deh sama orang tuanya di rumah. Wah, pantes aja nangis. Iyalah, diomelin berdua. Langsung dua orang yang marah. Aku juga sedih sih. Iya sih sedih, tapi habis itu si anak gimana ya habis nangis? Ya udah deh teman-teman, kalau penasaran sama ceritanya kita lanjut habis ini di acara Ceria, Cerita Anak Indonesia. Halo adik-adik, balik lagi deh sama Kak Dila dan Marsha di acara Ceria, Cerita Anak
Indonesia. Tadi Kak Dila udah cerita, ada anak yang diomelin sama ustadznya ketika apa? Iya, bercanda di masjid. Si anak gak terima, terus anaknya ngadu sama orang tuanya. Pas ngadu malah dibalikin lagi, diomelin lagi sama orang tuanya. Akhirnya nangislah anak itu, diam di kamar sedih karena dia merasa diomelin sama ustadz. Pas ngadu diomelin sama orang tuanya. Sedih sih Kak, tapi kan dia salah ya Kak. Iya, dia salah. Dia nangis, tapi karena kesalahannya. Gimana dong? Nah, ketika dia nangis di kamar, ayahnya masuk, ketok pintu, tok tok tok. Nak, buka nak pintunya. Akhirnya si anak yang nangis itu membuka pintu dengan air mata yang masih berlinang di pipinya. Ayah, hari ini aku sedih. Aku diomelin ustadz di masjid. Aku juga diomelin ibu tadi pas aku ngadu karena aku diomelin sama ustadz. Terus ayah akhirnya kasih nasihat pelan-pelan sama si anak. Nak, karena kamu salah, kamu harus diperbaiki. Karena kamu sedang keliru, kamu harus diluruskan. Ayah, ibu, ustadz yang ada di masjid itu sayang sama kamu. Gak mau sholat kamu itu menjadi sholat yang sia-sia. Hah? Sholat? Emang sholat bisa sia-sia Kak? Bisa banget teman-teman di rumah. Bisa banget Marsha. Kita sholat tapi tidak ada pahala di dalamnya. Wah, rugi dong. Rugi banget dong. Sudah sholat, sudah wudhu, sudah ngikutin imam di depan, tapi ternyata hal itu semua sia-sia. Karena apa? Karena kita bercanda. Terus si ayah bilang, nak, ingat gak surah Al-Ma'un? Kata anaknya, aku lagi nangis ditanya surah Al-Ma'un, aku lupa. Ternyata anaknya lupa ceritanya soal surat Al-Ma'un. Wah, surah Al-Ma'un. Marsha kayaknya hafal deh. Benar, Marsha hafal. Iya Kak. Coba kita tes teman-teman. Teman-teman di rumah hafal nggak surah Al-Ma'un? Marsha hafal katanya. Kita dengerin ya. Coba Marsha. Marsha bacakan surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin. Betul, lanjutannya. Fawailul lil musallin. Terus alladzina hum an salatihim sahun. Ayo dikit lagi. Walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Wih, Marsha ternyata hafal surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu surah termasuk surat-surat pendek di Al-Quran. Teman-teman di rumah hafal nggak surah Al-Ma'un? Nah, tadi dibacakan tuh sama Marsha. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Emang artinya apa Kak? Artinya maka celakalah orang-orang yang sholat, dan mereka adalah orang-orang yang sholatnya lalai. Oh, gitu Kak. Iya, jadi sholat aja kita masih bisa celaka loh teman-teman.
Tapi kalau sholatnya lalai, kalau sholatnya nggak lalai ya enggak, pasti kita tergolong orang-orang yang baik. Nah, tadi kan kita lagi bahas tentang sholat tarawih, terus bercanda, terus diomelin, terus nggak terima kan Marsha? Iya, gak terima dibilangin kalau salah ya Kak. Iya, itu berarti kita dalam keadaan lalai. Adik-adik di rumah kalau lagi sholat dan adik-adik bercanda dan ada yang menegur, adik-adik harus terima sama sarannya, terima sama nasihatnya. Karena orang itu sejatinya lagi sayang loh sama adik-adik di rumah. Dek, jangan bercanda. Dek, jangan lari-lari sholatnya. Itu berarti ibunya, ustadznya, atau bapak-bapak yang negur adik-adik di rumah itu lagi sayang supaya sholatnya nggak sia-sia, supaya sholatnya bukan tergolong dari orang-orang yang lalai. Kayak surat Al-Ma'un tadi. Gitu Kak. Aduh, aku harus perbaiki diri. Iya, Marsha harus perbaiki diri. Teman-teman di rumah juga yang masih bercanda diperbaiki. Jangan sampai masih bercanda, udah ditegur masih bercanda. Berarti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Hah? Bisa gitu ya? Bisa, kalau dibilangin tapi nggak denger, sama aja denger di kuping kanan, keluar lagi di kuping kiri karena nasihatnya nggak didengar sama teman-teman. Dan ketika itu teman-teman berarti termasuk dan tergolong orang-orang yang lalai. Betul, lalai, ngeri banget ya, jangan sampai lah. Tapi kayaknya Marsha, adik-adik di rumah yang nonton acara ceria pasti sholatnya nggak bercanda lagi deh. Iya, soalnya mereka tahu nanti sholat mereka sia-sia ya Kak, termasuk golongan yang lalai. Iya, insya Allah adik-adik yang nonton acara ceria semuanya soleh dan solehah. Sholatnya khusyuk, sholatnya benar, bercanda boleh tapi setelah sholat. Wah, aku jadi pengen cepet-cepet sholat taraweh. Yuk Kak, udahan. Iya, kita udahan dulu ya acaranya. Adik-adik di rumah pasti mau siap-siap sholat taraweh. Iya, Marsha juga. Ya udah, cukup sekian dari Kadila sama Marsha. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa teman-teman.